Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi adalah seorang penggagas usaha dakwah dan tabligh yang telah menyebar ke seluruh pelosok-pelosok dunia ini. Beliau lahir pada tahun 1303 Hijriah atau 1886 Masehi di desa Kandahlah di kawasan Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India. Ayahnya bernama Maulana Syekh Ismail dan ibunya bernama Safiyah Al-Hafizah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua dan Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari 3 bersaudara ini. Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya, Syekh Muhammad Yahya. Beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang penganut mazhab Hanafi dan teman dari seorang ulama dan penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, yang merupakan seorang direktur pada lembaga Darul Ulum di Lucknow, India. Ayah beliau, Syekh Muhammad Ismail, adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan beruzlah, berkhalwat dan beribadah, membaca Al-Quran dan melayani para musafir yang datang dan pergi, serta mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Beliau selalu mengamalkan doa matsur dari hadis untuk waktu dan keadaan yang berlainan. Perangainya menyukai kedamaian dan keselamatan, serta bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tidak seorang pun meragukan dirinya. Bahkan beliau menjadi tumpuan kepercayaan para ulama, sehingga mampu membimbing berbagai tingkat kaum muslimin yang terhalang oleh perselisihan di antara mereka. Adapun ibunda beliau, Safiyah Al-Hafizah, adalah seorang hafiz Al-Quran. Istri kedua dari Syekh Muhammad Ismail ini selalu menghatamkan Al-Quran, bahkan sambil bekerja pun mulutnya senantiasa bergerak membaca ayat-ayat Al-Quran yang sedang ia hafal. Maulana Muhammad Ilyas sendiri mulai mengenal pendidikan pada sekolah ibtidaiyah. Sejak saat itulah beliau mulai menghafal Al-Quran. Hal ini disebabkan pula oleh kebiasaan yang ada dalam keluarga Syekh Muhammad Ismail, yang kebanyakan dari mereka adalah hafiz Al-Quran. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam sholat berjamaah, separuh saf bagian depan semuanya adalah hafiz, terkecuali muazin saja. Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya. Beliau memiliki kerisauan terhadap umat, agama, dan dakwah, sehingga Allamah Asy-Syaikh Mahmud Hasan, yang dikenal sebagai Syekhul Hind, guru besar ilmu hadis pada Madrasah Darul Ulum Deoban, mengatakan, sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas, aku teringat akan kisah perjuangan para sahabat. Pada satu ketika saudara tengahnya, yakni Maulana Muhammad Yahya,
pergi belajar kepada seorang alim besar dan pembaharu yang ternama Syekh Rashid Ahmad Al-Gangohi di desa Gangoh, kawasan Saranpur, Uttar Pradesh, India. Maulana Muhammad Yahya belajar membersihkan diri dan menyerap ilmu dengan bimbingan Syekh Rashid. Hal ini pula yang membuat Maulana Muhammad Ilyas tertarik untuk belajar pada Syekh Rashid sebagaimana kakaknya. Akhirnya Maulana Ilyas memutuskan untuk belajar agama menyertai kakaknya di Gangoh. Akan tetapi selama tinggal dan belajar di sana, Maulana Ilyas selalu menderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama bertahun-tahun lamanya. Tabib Ustadz Mahmud Ahmad, putra dari Syekh Gangohi, sendiri telah memberikan pengobatan dan perawatan pada beliau. Sakit yang dideritanya menyebabkan kegiatan belajarnya pun menurun. Akan tetapi beliau tidak berputus asa. Banyak yang menyarankan agar beliau berhenti belajar untuk sementara waktu. Beliau menjawab, "Apa gunanya aku hidup jika dalam kebodohan?" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana pun menyelesaikan pelajaran hadis syarif, Jami' at-Tirmizi, dan Sahih Bukhari, dan dalam jangka waktu 4 bulan beliau sudah menyelesaikan Kutubus Sittah. Tubuhnya yang kurus dan sering terserang sakit semakin membuat beliau bersemangat dalam menuntut ilmu. Begitu pula kerisauannya yang bertambah besar terhadap keadaan umat yang jauh dari syariat Islam. Maulana Muhammad Zakaria menuliskan, "Pada waktu aku mengaji sebuah kitab kepada beliau, aku datang kepadanya dengan kitab pelajaranku dan aku menunjukkan tempat pelajaran dengan jari kepadanya. Tetapi apabila aku salah dalam membaca, maka beliau akan memberi isyarat kepadaku dengan jarinya agar menutup kitab dan menghentikan pelajaran. Hal itu beliau maksudkan agar aku mempelajari kembali kitab tersebut, kemudian datang lagi pada hari berikutnya." Beliau akhirnya berkenalan dengan Syekh Khalid Ahmad Asy-Syarranpuri, penulis kitab Bajhul Majhud fi Hilli Al-Fazi Abi Daud, dan akhirnya beliau berguru kepadanya. Semakin bertambah ilmu yang dimiliki membuat beliau semakin tawadu. Ketawaduan beliau di usia mudanya menyebabkan beliau dihormati di kalangan para ulama dan masyayikh. Syekh Yahya, kakak kandung beliau sendiri, tidak pernah memperlakukan beliau sebagai anak kecil. Bahkan Syekh Yahya sangat menghormati beliau. Pada suatu ketika di Kandahla ada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh ulama-ulama besar. Di antaranya terdapat nama Syekh Abdul Rahman Ar-Raipuri, Syekh Khalil Ahmad As-Saharanpuri, dan Syekh Ashraf Ali At-Tanwi. Waktu itu tiba waktu sholat asar, mereka meminta Maulana Ilyas untuk mengimami sholat tersebut. Akibat kematian kakaknya, Maulana Muhammad Yahya, pada 9 Agustus 1925, beliau mengalami goncangan batin yang cukup berat. 2 tahun setelah itu menyusul kakaknya yang tertua, Maulana Muhammad. Beliau meninggal di Masjid Nawab Wali, Kashapura, dan dimakamkan di Nizamuddin. Kematian Maulana Muhammad ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitarnya. Beribu orang menziarahi jenazahnya. Setelah dimakamkan, orang ramai meminta kepada Maulana Ilyas untuk menggantikan kakaknya di Nizamuddin. Padahal
Pada waktu itu beliau sedang menjadi salah seorang pengajar di Madrasah Mazahirul Ulum. Setelah mendapat izin dari Maulana Khalil Ahmad dengan pertimbangan jika tinggalnya di Nizamuddin membawa manfaat, maka Maulana Ilyas akan diberi kesempatan untuk berhenti mengajar. Beliau pun akhirnya pergi ke Nizamuddin, ke madrasah warisan ayahnya yang kosong akibat lama tidak dihuni. Dengan semangat mengajar yang tinggi, beliau pun akhirnya membuka kembali madrasah tersebut. Karena semangat yang tinggi untuk memajukan agama, beliau mendirikan maktab di Mewat. Tetapi kondisi geografis yang agraris menyebabkan masyarakatnya lebih menyukai anak-anak mereka pergi ke kebun atau ke sawah daripada ke madrasah atau ke maktab untuk belajar agama, membaca dan menulis. Dengan demikian, Maulana Ilyas dengan terpaksa meminta orang Mewat untuk menyiapkan anak-anak mereka untuk belajar dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Maulana Ilyas sendiri. Besarnya pengorbanan Maulana hanya untuk memajukan pendidikan agama bagi masyarakat Mewat tidak mendapatkan perhatian. Bahkan mereka enggan menuntut ilmu. Mereka senang hidup dalam kondisi yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun turun-temurun. Kebanyakan mereka tidak begitu berminat untuk mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar ilmu di madrasah. Hal ini disebabkan mereka tidak tahu pentingnya ilmu agama. Mereka pun tidak menaruh hormat pada lulusan madrasah yang telah memberikan penerangan dan dakwah. Orang Mewat pun tidak mau mendengarkan, apalagi mengikutinya. Kesimpulannya bahwa madrasah-madrasah yang ada itu tidak mampu mengubah warna dan gaya hidup masyarakat. Melihat keadaan Mewat yang sangat jahil, semakin menambah kerisauan beliau akan keadaan umat Islam, terutama masyarakat Mewat. Kunjungan-kunjungan diadakan, bahkan madrasah-madrasah banyak didirikan, tetapi hal itu belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Mewat. Dengan izin Allah, timbullah keinginannya untuk mengirimkan jamaah dakwah ke Mewat. Pada tahun 1351 Hijriah atau 1931 Masehi, beliau menunaikan haji yang ketiga ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kesempatan tersebut dipergunakannya untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab guna mengenalkan usaha dakwah dan dengan harapan agar usaha ini dapat terus dijalankan di tanah Arab. Keinginannya yang besar menyebabkan beliau berkesempatan menemui Sultan Ibnu Saud yang menjadi raja tanah Arab untuk mengenalkan usaha mulia yang dibawanya. Selama di tanah Makkah, jamaah bergerak setiap hari sejak pagi sampai petang. Usaha dakwah terus dilakukan untuk mengajak orang taat kepada perintah Allah dan menegakkan dakwah. Setelah pulang dari haji tersebut, Maulana mengadakan 2 kunjungan ke Mewat, masing-masing disertai jemaah dengan jumlah yang cukup besar, paling sedikit 100 orang. Bahkan di beberapa tempat jumlah itu justru semakin membengkak. Kunjungan pertama dilakukan selama 1 bulan dan kunjungan kedua dilakukan hanya beberapa hari saja. Dalam kunjungan tersebut, beliau membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah atau berkeliling dari rumah ke rumah guna menyampaikan pentingnya agama. Beliau sepenuhnya yakin bahwa kebodohan, kelalaian, serta hilangnya semangat agama dan jiwa keislaman itulah yang menjadi sumber kerusakan. Adapun satu-satunya jalan
adalah membujuk orang-orang Mewat agar keluar dari kampung halamannya untuk memperbaiki diri dan belajar agama, serta melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga tumbuh kesadarannya untuk mencintai agama lebih daripada dunia dan mementingkan amal daripada harta. Dari Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke Delhi, United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, Bulansar, Meerut, Panipat, Sonepat, Karnal, Rohtak, dan daerah lainnya. Begitu juga di bandar-bandar pelabuhan, banyak jamaah-jamaah yang tinggal dan terus bergerak menuju tempat-tempat yang ditargetkan, seperti halnya daerah Asia Barat. Terbentuknya jamaah ini adalah dengan izin Allah. Melalui kerisauan seorang Maulana Muhammad Ilyas, menyebarlah jamaah-jamaah yang membawa misi ganda, yaitu islah diri atau perbaikan diri sendiri dan mendakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Perkembangan jamaah ini semakin hari semakin tampak. Banyak jamaah yang dikirim dari tempat-tempat yang dikunjungi. Jamaah pun ada yang kemudian membentuk rombongan-rombongan jamaah baru, sehingga silaturahim antara kaum muslimin dengan muslimin yang lain dapat terwujud. Gerakan jamaah tidak hanya tersebar di India, tetapi sedikit demi sedikit telah menyebar ke berbagai negara. Hanya kekuasaan Allah yang dapat memakmurkan dan membesarkan usaha ini. Kerisauan akan keadaan umat semakin bertambah. Jamaah-jamaah banyak dibentuk dan dikirim ke pelosok jazirah, sehingga dengan izin Allah usaha ini pun semakin meluas. Maulana Muhammad Ilyas tanpa henti terus memberi dorongan dan arahan ilmu dan pemikirannya untuk menjalankan usaha dakwah ini agar sampai ke seluruh alam. Dalam keadaan umur yang tua renta, Maulana terus bersemangat hingga tubuhnya yang kurus tidak mampu lagi untuk digerakkan ketika beliau menderita sakit. Pada hari terakhir dalam sejarah hidupnya, Maulana mengirimkan utusan kepada Syekh Hadis Maulana Zakaria, Maulana Abdul Qadir Raipuri, dan Maulana Zafar Ahmad bahwa beliau akan mengamanahkan kepercayaan sebagai amir jamaah kepada sahabat-sahabatnya seperti Hafiz Makbul Hasan, Qazi Dawud Mulfi Ihtisamul Hasan, Mulfi Muhammad Yusuf, Mulfi Inamul Hasan, Mulfi Sayyid Raza Hasan. Pada saat itu terpilihlah Mulfi Muhammad Yusuf sebagai pengganti Maulana Muhammad Ilyas dalam memimpin usaha dakwah dan tabligh. Pada sekitar bulan Juli 1944, beliau jatuh sakit yang cukup parah. Beliau hanya berbaring di tempat tidur dengan ditemani para pembantu dan muridnya. Kondisi tubuhnya yang telah lemah merupakan bukti nyata bahwa beliau bersungguh-sungguh menghabiskan waktu berdakwah khurus fi sabilillah, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan jamaah untuk mendakwakan kebesaran Allah dan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada tanggal 13 Juli 1944, Maulana telah siap untuk menempuh perjalanannya yang terakhir. Beliau bertanya kepada salah seorang yang hadir, "Apakah besok hari Kamis?" Yang di sekelilingnya menjawab, "Benar." Kemudian beliau berkata lagi,
periksalah pakaianku, apakah ada najis atau tidak. Yang di sekelilingnya berkata bahwa pakaian yang dikenakannya masih dalam keadaan suci. Kemudian beliau turun dari dipan, berwudu dan mengerjakan sholat Isya dengan berjamaah. Beliau berpesan kepada orang-orang agar memperbanyak zikir dan doa pada malam itu. Pada pukul 24.00 beliau pingsan dan sangat gelisah. Dokter segera dipanggil, obat pun segera diberikan. Kata-kata Allahu Akbar terus keluar dari mulutnya. Ketika malam telah menjelang pagi, beliau mencari putranya Maulana Muhammad Yusuf dan Maulana Ikramul Hasan. Ketika dipertemukan, beliau berkata, "Kemarilah kalian, aku ingin memeluk. Tidak ada lagi waktu setelah ini. Sesungguhnya aku akan pergi." Akhirnya Maulana menghembuskan napas terakhirnya. Beliau pulang ke rahmatullah sebelum azan subuh. Seorang pengembara yang amat lelah, yang mungkin tidak pernah tidur dengan tenang, kini sampai ke tempat tujuannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 127 sampai 128.